Jadi orang itu kalau urusannya mau dimudahkan, dia harus lapang dada. Rabbis rohli sodri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya, ingat rumusnya para sufi ya. Rumusnya para sufi itu semua tunduk dalam singgasana cinta. Ya. Nah, cinta apa namanya? Apa teknik cinta yang paling mendasar itu menerima. Tapi nanti dalam teknik sebenarnya enggak. Sebenarnya yang lebih tepat begini, Dek. Sebenarnya yang disebut menerima itu menerima emosi yang muncul terhadap suatu realitas. Sebenarnya ya, menerima emosi yang muncul. Contohnya. Nah, sekarang bagaimana orang lapang dada itu? Nah, orang nggak mungkin lapang dada kalau di dalam dirinya masih ada ini, masih ada penolakan. Kan nggak bisa lapang dada, ya sempit. Wong, jadi beban hidup itu akan terangkat jika kita lapang dada. Nah, itu. Lah berarti kan harus lapang dada. Lah yang isinya soder kita, yang paling banyak mengisi soder kita itu kan emosi. Jadi teknik qanaah ini sebenarnya adalah teknik mendasar yang menjadi dasar jadi semua jenis terapi. Nah, apalagi terapi tasawuf ya. Nah, itu. Teknik tasawuf itu sebenarnya juga sangat baik sekali digunakan sebagai apa awalan terapi-terapi bahkan terapi medis sekalipun ya. Kalau orang sudah qanaah, nanti akhirnya hadiahnya ini ya ja'allahu makhroja, masalahnya akan diselesaikan Allah. Wa yassirli amri, urusan akan dimudahkan oleh Allah ya. Jadi boleh diinginkan. Jadi jangan sampai lalu dimaknani qanaah itu lalu menekan keinginan. Nanti jadi penyakit baru itu. Wong aslinya pengen kok terus ora pengen itu nanti malah menekan emosi deh ya. Jadi sekali lagi jangan dimaknani qanaah itu menekan keinginan. Itu jadi walaupun apa namanya kita belajar teori tetapi ini teori yang sangat mendasar ya dek ya. Jadi kalau perlu adik-adik pahami ya perlu adik-adik pahami bahwa sesungguhnya eh, pintu gerbang dari suatu terapi ya, pintu gerbangnya terapi itu adalah qanaah. Jadi itu pintu gerbang. Kalau apa si terapis bisa membawa pasiennya sehingga pasiennya bisa qanaah ya, bisa menerima, itu teknik-teknik terapi yang lain jadi lebih efektif. Jadi sebenarnya teknik qanaah ini, Dek ya, itu akan menjadi sangat baik untuk jenis terapi apapun. Jadi misalnya adik-adik itu mau pakai teknik dengan bekam misalnya. Nah, ketika adik-adik sebelum dibekam orangnya sudah qanaah, ya, ketika sebelum dibekam itu orangnya sudah qanaah, maka bekamnya akan lebih efektif daripada sebelum dibekam dia belum qanaah. Misalnya ada seorang dokter misalnya ya, kalau dokter itu pasiennya itu sudah qanaah dulu, sudah menerima dulu, obat-obat yang diminum itu menjadi lebih efektif gitu. Jadi teknik qanaah ini sebenarnya adalah teknik mendasar yang menjadi dasar jadi semua jenis terapi. Nah, apalagi terapi tasawuf ya. Nah, itu. Makanya saya selalu selalu sering bilang bahwa sebenarnya teknik-teknik tasawuf ini bukan hanya digunakan untuk terapi-terapi tradisional ya, tetapi teknik tasawuf itu sebenarnya juga sangat baik sekali digunakan sebagai apa awalan terapi-terapi bahkan terapi medis sekalipun ya. Nah itu jadi ini teorinya nanti adik-adik akan memahaminya ya, akan memahami mengapa demikian ya. Dengan pemahaman itu nanti adik-adik akan memiliki apa power yang cukup untuk menjelaskan kepada klien tentang pentingnya sifat qanaah itu. Ya, ya tentu nanti adik-adik ketika bertemu dengan klien tidak harus menggunakan kata-kata qanaah ya. Karena kalau misalnya orang awam dibilang ibu qanaah dulu ya, nanti malah adik-adik memberi beban baru kan. Mereka kan kurang paham. Lah qanaah itu apa kan. Jadi kita pakai katanya kalau yang kata-kata yang populer menerima ya. Jadi qanaah itu sebenarnya qanaah itu terminologi tasawuf.
Kalau disederhanakan dalam bahasa-bahasa awam, qanaah itu menerima ya. Nah, sehingga nanti adik-adik tidak harus bilang kepada kliennya ibu qanaah itu kadang-kadang malah kontraproduktif ketika adik-adik menggunakan kata qanaah. Sehingga saya anjurkan pakai kata menerima, kecuali kliennya atau pasiennya itu orang-orang terdidik di bidang ilmu tasawuf ya, atau yang pernah ngaji lah gitu. Nah, kalau pasiennya sudah pernah ngaji, saya kira kan, apa namanya, eh, kalau dipakai kata qanaah mungkin nggak apa-apa ya. Mungkin malah lebih lebih powerful kalau pasiennya apa namanya pernah ngaji lalu tahu tentang kata qanaah. Ya baik. Jadi sebelum kita masuk ke tekniknya, ya nanti tekniknya akan kita buat offline ya. Jadi kalau teknik nanti offline, teori-teori kita buat online. Minggu depan kita libur karena masih hari tasrek ya. Jadi minggu depan libur. Lalu minggu depannya insya Allah kita akan offline ya. Baik yang di Semarang maupun yang di Solo nanti kita offline. Offline-nya tentang apa terapi mendalam ya. Jadi kita nanti akan offline praktek langsung tentang terapi kona'ah atau terapi yang mendalam. Jadi ingat ya, terapi ada tiga, ada terapi singkat yang adik-adik sudah kuasai, sudah dipraktekkan juga. Lalu yang kedua ada terapi menengah ya, adik-adik sudah praktek, nanti tinggal meng-apply ke klien. Nah, nanti yang terapi kona'ah ini akan menjadi terapi kuncinya ya, terapi yang membedakan adik-adik yang membedakan praktisi tasawuf dengan yang hanya belajar misalnya kayak teman-teman yang sufi healing itu ya. Kalau sufi healing saya ngajarnya hanya singkat, terapi singkat ya. Tapi kalau yang praktisi tasawuf belajarnya sampai teknik-teknik yang mendalam ya. Kita pahami dulu qanaah agar adik-adik apa namanya bisa memahami qanaah. Silahkan ini apa mufrodat atau terminologi qanaah itu definisinya saya ambil dari kitabnya Risalatul Qusairiyah. Jadi nanti silahkan adik-adik bisa membaca Risalatul Qusairiyah untuk mendalami tentang terminologi qanaah ya. Jadi ini definisi ini saya ambil dari apa? Dari Risalatul Qusairiyah. Yang pertama tasawuf mendefinisikan qanaah itu al-qanaatu tarkus ya tarkut tasawufi ilal mafkud wal istighna'u bil maujud ya. Jadi al qanaatu tarkut tasawufi ilal mafkud wal istighna'u bil maujud. Jadi qanaah adalah menerima ya. Jadi qanaah adalah menerima apa adanya ya sebentar. Jadi qanaah adalah menerima apa adanya. Jadi qanaah adalah tidak melihat apa yang tidak ada. Ya, sebentar deh ya. Ini ada suara pasien nggak apa-apa. Pak Ulin, Pak Ulin Nyon sewu, Pak. Jangan keras-keras. Jadi qanaah adalah tidak melihat apa yang tidak ada. Ya, itu qanaah. Kan kalau kita kan sukanya melihat yang tidak ada. Oh, orang lain punya, saya kok nggak punya. Jadi kita melihat yang kita nggak punyai. Jadi qanaah itu tidak melihat yang tidak ada. Nah, itu namanya qanaah. Misalnya kalau dalam praktek kesehatan ya pengobatan, ada pasien misalnya sakit kepala gitu ya dek ya. Nah sakit kepala itu kan ada, atau sehatnya kepala kan nggak ada, ya kan? Waktu orang sakit kepala, apa yang tidak ada? Yang tidak ada kan enaknya enaknya atau sehatnya kepala. Nah itu tidak melihat itu, tetapi merasa cukup dengan apa yang ada. Yang ada apa waktu itu? Kan sakit kepala. Nah itu ya. Jadi begitu prakteknya. Jadi prakteknya itu merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, misalnya ada orang gula darah misalnya ya. Pasien gula darahnya misalnya 180 gula darah puasa. Harusnya gula darah puasa itu 110 gitu. Nah, yang ada kan 180.
Nah, merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi menerima 180 ini. Tidak melihat yang 110. Nah, itu. Jadi kalau orang masih melihat di 110-nya, padahal yang ada itu 180, berarti belum qanaah. Jadi qanaah itu saya sering mengatakan menerima yang sedang ada, yang sedang, ya, yang sedang. Jadi ini definisi yang harus adik-adik pahami. Jangan sampai nanti adik-adik ke pasien itu bilang, ya udah Bu, terima apa adanya, enggak. Terus akhirnya pasiennya malah enggak berobat misalnya, itu enggak tepat. Karena kalau yang ada ini kan 180, ya toh. Tapi besok ingin 110 itu enggak ada, enggak apa-apa. Nah, tapi yang 180 yang sedang terjadi ini, yang gula 180 itu diterima. Karena yang sedang ada kan 180. Mau diterima atau mau ditolak, kan tetap 180 kan saat itu tuh maksudnya. Nah, jadi itu diterima. Nah, kalau besok ingin 110 boleh. Nah, jadi qanaah itu tidak bertentangan dengan keinginan, Dek. Jadi menginginkan sesuatu besok itu boleh, tetapi yang terjadi saat ini diterima. Maka kalau di orang Jawa itu nerimo ing pandum. Pandum itu sudah diberi gitu loh, Dek. Jadi misalnya Dek diberi, oh dikasih roti satu, kasih roti satu. Ya yang diberi kan dapatnya satu kan. Nah itu diterima. Tapi besok pengen dua itu boleh gitu. Besok pengen dua, nanti pengen tiga itu nggak apa-apa. Tapi ketika keinginan sudah jadi realitas itu qanaah, ya. Nanti ketika orang itu bisa qanaah, nanti efeknya nanti seperti ini nanti ya. Nanti akan saya jelaskan. Kalau orang sudah qanaah, nanti akhirnya hadiahnya ini ya ja'allahu makhroja, masalahnya akan diselesaikan Allah. Wa yassirli amri, urusan akan dimudahkan oleh Allah, ya. Nah itu jadi itu definisi qanaah ya yang saya ambil dari kitab Risalatul Qusairiyah. Silakan nanti adik-adik. Di situ banyak definisinya, Adik ya. Tapi yang saya ambil ini yang mudah dipahami oleh adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik ditanya mahiyal qanaah ya, al qanaah itu tarkut tasawufi ilal mafqud wal istighna'u bil maujud. Yaitu qanaah adalah tidak melihat apa yang tidak ada dan merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Itu adalah qanaah. Ya, baik. Ya, saya kira itu adik-adik paham ya. Jadi jangan lalu dimaknani qanaah itu nggak boleh ingin. Jadi misalnya adik-adik besok kan mau ujian ya, ujian akhir misalnya. Besok pengen nilai A itu boleh deh. Ya memang sebaiknya begitu, pengen nilai A. Tapi ketika nanti sudah selesai, ujian sudah selesai, lalu nilainya muncul, dapatnya misalnya AB. Nah, AB itu realitas, ya, itu kan diterima, gitu ya, diterima. Karena itu sudah ada. Jadi kalau yang sudah ada diterima. Kalau yang belum ada ya tidak perlu diterima, kan belum ada. Ya, jadi boleh diinginkan. Jadi jangan sampai lalu dimaknani qanaah itu lalu menekan keinginan. Nanti jadi penyakit baru itu. Wong aslinya pengen kok terus ora pengen itu nanti malah menekan emosi deh ya. Jadi sekali lagi jangan dimaknani qanaah itu menekan keinginan. Itu jadi kurang tepat. Jadi menerima lebih tepatnya ya apa yang sedang ada ya. Kalau di sini saya tulis menerima apa adanya. Jadi lebih tepatnya apa? Qanaah itu menerima apa yang sedang ada. Makanya di sini merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau besok belum ada, makanya nggak usah qanaah kalau besok kan masih besok. Gitu. Nah, yang sedang ada itu qanaah. Nah, ketika orang-orang itu qanaah itu nanti hadiahnya ini. Al qanaatu kanzun la yanfa. Qanaah itu kanzun. Kanzun itu apa namanya? Simpanan deh kayak gudang gitu la yanfa yang tidak ada habisnya. Makanya kekayaan yang sejati ya sebenarnya qanaah itu, ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak menerima apa yang sedang ada, nanti biasanya gelisah hidupnya. Kalau gelisah hidupnya, emosinya negatif, nanti mengganggu energi, mengganggu aura. Nanti lalu efek-efek seakan-akan lalu dunia eksternal memusuhinya. Jadi misalnya gini ya contoh ya, orang itu kalau dia memendam emosi negatif misalnya, itu delalah itu suaminya jadi kurang setia. Ketika seorang istri itu memendam emosi negatif itu delalah anaknya jadi
susah apa namanya susah diajak komunikasi, suaminya jadi susah diajak komunikasi itu sangat sering sebenarnya terjadi bukan karena memang itu sifat suaminya, bukan karena itu memang sifat anaknya, itu karena pancaran negativitas yang muncul dari apa namanya dari anak itu tadi. Yang muncul dari si istrinya tadi. Nah, itu kenapa dia muncul, emosi sering muncul karena dia tidak bisa qanaah. Jadi waktu terjadi sesuatu menolak dia. Sakit kepala dia menolak. Dapat nilai AB dia menolak ya. Yang kemarin saya jelaskan kan menolak itu. Nah, ketika menolak nanti akan mengganggu yang kemarin saya jelaskan ya, mengganggu energinya ya. Nah, saya kira adik-adik memahami. Jadi kuncinya qanaah itu menerima yang sedang ada. Jadi nanti dalam tekniknya lalu adik-adik begini, misalnya ada pasien sakit kepala, kan sedang ada ya toh. Lalu adik-adik waktu apa nanti membimbing pasien untuk apa namanya untuk qanaah, adik-adik ikhlas, terima ikhlas. Oh, sebentar, kenapa nggak bisa join? Saya kurang paham ya, Dek ya. Eh, sebab ini untuk umum, Dek, semua bisa join. Orang luar aja bisa ya. Ya sudah, nanti bisa lihat videonya kalau memang nggak bisa join ya, Mbak Berlian ya. Sebab ini, saya nggak tahu kenapanya. Sebab ini sudah anu, apa namanya sudah untuk umum, nggak anu, nggak di privat ya. Ya baik. Nah itu menerima ya. Jadi menerima itu menerima apa yang sedang ada ya, bukan yang belum ada. Ya, itu definisi ya. Sehingga nanti adik-adik belajar tasawuf itu bukan jangan salah tompo. Ya, tasawuf itu menerima qanaah aja lah gitu. Terus nggak mau belajar, nggak punya cita-cita itu salah. Itu bukan qanaah deh. Ya, berarti itu kan menerima yang belum ada dan itu mustahil yang belum ada kok diterima. Itu pasti pasti ego itu kalau itu. Jadi gue nak bijuku tak tompo ae gitu. Ya itu ego deh karena barangnya belum ada kok diterima. Yang diterima kan yang sudah ada. Nah, itu saya kira definisi yang mungkin selama ini banyak yang kurang memahami definisi qanaah ya. Ya, baik. Sekarang kita begini ya. Bagaimana sebenarnya yang disebut qanaah itu? Sebenarnya qanaah itu prinsipnya itu kan kita sering memahami ya, seperti tadi saya jelaskan itu mungkin adik-adik memahami qanaah itu menerima sakit kepala, qanaah itu menerima apa gula darah yang 180 tadi ya saya jelaskan. Nah, tapi nah ini saya akan masuk ke lebih dalam ya. Nanti adik-adik kalau menjelaskan ke pasien begini itu ya nggak apa-apa. Tapi nanti dalam teknik sebenarnya nggak, sebenarnya yang lebih tepat begini, Dek. Sebenarnya yang disebut menerima itu menerima emosi yang muncul terhadap suatu realitas. Sebenarnya ya, menerima emosi yang muncul. Contohnya, ada orang misalnya tensinya 180 waktu dicek, kan munculnya pasti ada emosi negatif kan? Kan nggak langsung terus positif itu kan nggak, kan ada negatifnya. Jadi misalnya dicek 180, lalu munculnya mungkin emosinya takut, ya, atau marah, atau cemas, ya. Kan munculnya emosi ini, takut, marah, cemas. Yang diterima itu dirinya yang takut itu. Jadi yang diterima itu emosinya, Dek. Jadi terus tekniknya begini, nggih ya Allah, saya terima ketakutan saya ini. Saya terima kemarahan saya ini. Saya terima kecemasan saya ini. Bukan menerima 180-nya. Jadi yang tekniknya nanti itu sebenarnya bukan menerima gini. Jadi bukan afirmasinya itu bukan diterima sakit kepalanya, diterima ini. Itu bisa, Dik, bisa. Tetapi sering gagal, ya. Jadi itu bisa sering gagal karena sebenarnya itu ketika emosi itu masih nempel, orang nggak bisa suruh menerima itu nggak bisa. Karena energi paling besar itu kan emosi. Ya, ingat ya, rumusnya kemarin kan sudah saya bilang. Energi paling besar ya, selain energi rohani ya, Dek ya. Energi paling besar selain energi rohani itu energi emosi. Jadi emosi itu lebih kuat daripada pikiran, pikiran lebih kuat daripada tubuh. Yang paling lemah itu energi tubuh ya. Jadi energi tubuh itu punya energi, tetapi ada yang lebih kuat yaitu energi pikiran. Pikiran itu punya energi, tapi ada yang lebih kuat yaitu energi emosi. Nah, jadi
kita itu sebenarnya digerakkan oleh emosi kita, bukan digerakkan oleh tubuh kita. Misalnya ada orang berobat, berobat itu paling banyak kan karena emosinya, karena takut lalu dia berobat. Kalau dia nggak takut, nggak cemas, ya kan nggak berobat kan. Wong dia santai kok, kan nggak berobat. Jadi yang menggerakkan orang itu sebenarnya emosinya. Nah sehingga sebenarnya menerima itu bukan menerima objeknya. Nanti dalam riadohnya ya, dalam latihannya itu bukan menerima bendanya. Itu kalau bisa bagus memang. Tapi biasanya yang begitu sudah nggak ada emosinya, duluan pasti itu. Nah, yang paling banyak menghalangi penerimaan, yang paling banyak menghalangi kona'ah itu emosi. Nah, sehingga sebenarnya saya ya dalam teknik nanti yang disebut menerima itu respon terhadap emosi, yaitu menerima emosinya. Nah, jadi misalnya orang marah ya, marah itu kan sudah jadi realitas kan. Oh iya saya marah gitu. Misalnya tensinya atau misalnya anaknya nggak mau sekolah gitu. Jadi ada pasien misalnya anaknya nggak mau sekolah, makanya kan kalau adik-adik kemarin praktek-praktek kemarin kan selalu saya suruh nanya emosi yang muncul apa kan? Iya, iya kan ini yang ini adik-adik yang Sufi Healing yang apa yang saya ajar itu. Ya kan selalu ditanyakan emosinya apa yang muncul karena itu sebenarnya yang paling penting itu. Jadi kalau orang misalnya sakit kepala, ada yang lebih penting dan lebih kuat dari sakit kepalanya, yaitu emosi yang muncul dari sakit kepala. Memang ini tidak mudah deh, karena kebanyakan kita itu emosi itu seringnya ditolak, 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 lalu akhirnya emosi itu orang itu seperti kebal. Maksudnya sebenarnya dia marah tapi dia nggak merasa marah. Jadi kayak sudah nggak merasa lagi itu loh, kayak apa ya istilahnya ya. Saking seringnya itu sudah saking seringnya sedih itu jadi sedihnya kayak mati rasa itu. Orangnya kayak mati rasa. Dan itu banyak pasien-pasien dengan problem-problem fisik yang berat itu banyak yang mati rasa sehingga ketika ditanya misalnya ada orang problem kanker ya ditanya emosi yang muncul apa dia nggak bisa jawab itu ya karena sudah semacam mati rasa karena terlalu seringnya emosi itu ditolak sehingga emosi lalu ngumpet di bawah sadar. Ya, jadi terlalu sering menolak emosi. Jadi itu nanti tantangannya di situ, Dek. Oleh praktisi itu tantangannya di situ. Tidak semua orang bisa mengungkapkan emosinya memang ya. Karena bukan bukan dia nggak mau mengungkapkan, banyak yang memang dia sudah nggak mengenal emosinya lagi. Dia nggak mengenal kemarahannya, nggak mengenal kesedihannya, nggak mengenal kekhawatirannya. Kenapa dia nggak mengenal? Karena seringnya ditolak emosi itu. Makanya saya kan sempat bilang ya waktu kuliah ya. Kalau ada orang sampai nggak ketahuan emosi yang muncul itu apa, dia nggak bisa jawab, dia bingung, kayak nggak ada rasanya. Padahal marah, marah itu pasti ada rasanya, nggak mungkin nggak. Tapi kok ada orang bilang marah nggak ada rasanya, berarti marahnya sudah, nek coro apa itu ngetek gitu, sudah sangat dalam biasanya, ya sudah sangat sangat kuat sehingga orangnya itu sudah mati rasa. Dan itu biasanya seperti itu, proses terapinya akan lebih panjang biasanya ya, karena ini tadi memang dia nggak bisa kalau menemukan emosinya masih pena masih jadi kalau misalnya ada orang sakit gula gitu lalu kita tanya emosi yang muncul apa cemas dia masih bisa merasakan kecemasannya masih bisa merasakan ketakutannya masih bisa gitu. Nah, ada orang yang dia pokoknya hatinya ora enak ngono tok gitu tapi dia nggak bisa mendefinisikan atau nggak bisa merasakan terhadap dirinya sendiri emosi itu tadi biasanya karena sudah terlalu dalam karena seringnya ditolak. Nah, jadi kona'ah lebih praktisnya ya, bukan definisinya ya. Sekarang kita masuk ke praktisnya. Kalau definisinya ini, tetapi dalam praktek nanti ya, kalau di tasawuf Indonesia, prakteknya menerima emosi ya. Ya, ingat-ingat ya. Jadi prakteknya itu menerima emosi, bukan menerima realitasnya. Kalau selama ini kan adik-adik, oh kona'ah itu menerima apa adanya, itu kan dimaknani menerima tadi yang di awal tadi ya, definisi yang sudah saya sebutkan di awal menerima gula darahnya, menerima tensinya, menerima apa namanya suaminya, menerima saudaranya ya, dan itu yang dimaksud. Mereka menerima objek. Tetapi menerima objek itu pengalaman saya dalam nerapi ternyata itu nggak mudah. Makanya saya terus menggunakan teknik ini karena itu nggak mudah memang. Menerima langsung itu nggak mudah. Bahkan kadang-kadang gini, Dek. Ketika orang disuruh menerima objek itu malah terjadi respon emosi yang negatif. Contohnya, misalnya ada orang suaminya selingkuh gitu ya.
Terus tiba-tiba terapisnya bilang, sudah diterima aja Bu, suaminya diterima apa adanya. Wah, kan marah deh, kan langsung marah. Gimana sih maksudnya yang dosa suami saya gitu, yang dosa salah, yang apa, yang salah suami saya suruh nerima, gitu. Malah marah nanti pasiennya, ya kan? Nah itu pengalaman saya sehingga lalu saya pakai teknik ini. Nah jadi sebenarnya yang sangat bagus itu bukan menerima objek, menerima emosi. Jadi misalnya ada orang asam uratnya misalnya 10 gitu. Nah, kan mesti muncul emosi kan, deredek, apa namanya? Ketakutan, kecemasan. Nah, itu. Nah, cemas itu diterima. Sehingga nanti adik-adik itu afirmasinya ketika ibu asam uratnya 10, yang ibu rasakan apa? Takut. Nah, terus monggo Bu, kita matur sama Allah, ya Allah, saya terima rasa takut ini. Saya ikhlas merasakan rasa takut ini. Nah, nanti uniknya kalau sesuatu diterima, hilang. Itu karena benda itu kalau diterima itu akan tunduk, Dek. Ya, ingat rumusnya para sufi ya. Rumusnya para sufi itu semua tunduk dalam singgasana cinta. Ya. Nah, cinta apa namanya? Apa teknik cinta yang paling mendasar itu menerima. Orang kalau mencintai ya pasti menerima dulu kan, menerima. Makanya segala sesuatu kalau diterima dia akan hilang, dia akan bisa dikendalikan. Dia akan tunduk karena kalau adik-adik baca Masnawi Jalaluddin Rumi, semua tunduk dalam singgasana cinta. Maka cintailah ketakutanmu, cintailah kegelisahanmu, cintailah kemarahanmu, cintailah ketakutanmu. Kamu cintai, kamu terima. Terima dirimu yang takut itu. Jangan ditolak. Biasanya orang lalu menolak. Nah, dan menolak itu jenisnya tiga. Ya ini. Pertama menekan. Jadi adik-adik menekan, saya nggak boleh takut. Saya nggak boleh takut. Itu adik-adik menekan tuh. Nah, kalau ditekan nanti masuk ke bawah sadar deh. Dia nggak hilang, cuma ngumpet. Kayak adik-adik ada sampah, sampahnya kamu tekan, bu blesek-blesek yang di bawah karpet gitu. Kan kayaknya nggak ada sampah. Nah, tapi ada sampahnya. Kayaknya nggak ada sampah, tapi sebenarnya ada sampahnya gitu. Itu namanya menekan. Jadi menekan itu seakan-akan adik-adik itu, wah saya nggak boleh takut, saya harus berani. Oh, jadi adik-adik itu menekan ketakutan, menekan kemarahan. Itu nanti sepertinya hilang, sepertinya, tapi nggak hilang, dia masuk. Nah, nanti jadi sumber penyakit tuh. Kalau adik-adik menekan. Lalu yang kedua menghindar ya, menghindar itu begini. Dan ini paling banyak orang lakukan itu menghindar. Jadi misalnya adik marah, apa namanya, ketemu dosen, ya toh, dosennya lalu ngendikan yang mungkin adik-adik nggak berkenan gitu, adik-adik atine ora enak. Adik-adik langsung ambil HP, langsung game. Jadi adik-adik ambil HP ngegame itu menghindar. Menghindar dari rasa marah tadi. Marahnya ada cuma buat tutupi dengan ngegame. Itu namanya menghindar, Dek. Jadi lihat TV itu bisa menghindar. Main game bisa menghindar. Ya, main game itu ya menghindar juga. Atau adik-adik wah, wah jalan-jalan aja lah. Atau tak naik gunung aja lah, hiking gitu. Adik-adik naik gunung itu menghindar. Karena adik-adik tidak berani merasakan rasa nggak nyaman itu. Menghindar itu. Jadi menghindar itu bisa lihat HP menghindar atau adik-adik ya sudah tinggal turu aja ya itu menghindar juga ya. Jadi menghindar itu menolak. Jadi menekan itu ya menolak, menghindar ya menolak. Lalu yang ketiga ini yang paling bahaya itu melampiaskan. Nah itu yang paling berbahaya. Melampiaskan itu terutama marah ya dek ya. Marah terus bu lampiaskan. Kamu apa mencengkeram, kamu balang, kamu tanganmu bergerak kalau lalu rumah tangga sampai mukul itu namanya melampiaskan ya. Bilang Mbak Aziza. Nah, jadi itu melampiaskan. Itu paling berbahaya. Nah, yang paling berbahaya melampiaskan. Lalu menekan itu nomor dua. Menghindar itu lumayan. Jadi ya tetap elek deh ya. Jadi dari yang terbaik, dari yang terburuk itu melampiaskan. Itu paling buruk. Jadi menerima emosi jangan dimaknani melampiaskan. Justru melampiaskan itu cara terburuk menolak emosi. Jadi melampiaskan itu sebenarnya menolak cuma dia nggak mau gitu. Jadi saya marah ya. Saya marah lalu saya kan nggak mau marah ada di dada saya. Ada di apa di ruang dada saya ini. Lalu saya lampiaskan. Saya nggak mau lalu saya berusaha mengeluarkan. Itu menolak sebenarnya.
Dan melampiaskan itu bahayanya akan menyakiti orang lain secara langsung. Nah, itu buruk malah jadi dolim nanti. Makanya saya menyebut melampiaskan itu cara merespon emosi paling buruk. Itu melampiaskan. Yang nomor dua, menekan. Ya, kalau menghindar ini lumayan. Ya lumayan, walaupun ya tetap nggak tetap apa ada ada negatifnya. Tapi yang paling berbahaya melampiaskan. Nah, nanti tolong adik-adik pahami. Nanti adik-adik ke pasien itu adik-adik nanti akan melihat sebenarnya pasien ini misalnya dia bilang gini, alah mas, bujuku naik ngono kuwi aku wis nganu kok, wis sapal, ora tak gatekke. Ya tak tinggal nonton TV naik ngono. Lah itu berarti menghindar deh. Tapi ya tentu adik-adik nggak usah bilang ibu itu masih menghindar, nggak usah. Cuma kita tahu bahwa ibu ini masih menolak emosinya. Nanti ada suami misalnya bojone galak itu di rumah dimarahin terus kalau nangger bojone kula wis mulai nesu-nesu ngoten niku wis tak tinggal nganu dolan neng pos kampling misalnya gitu. Itu menghindar namanya. Ya, itu bukan sabar ya, itu masih menghindar. Lalu apa menerima itu? Ya itu tadi menerima nggih. Jadi dirasakan itu, Dek. Coba ya nanti saya harapkan nanti adik-adik melatih betul ya, melatih dirinya, melatih adik-adik sendiri dalam kasus-kasus yang ringan. Jadi misalnya adik-adik itu ada rasa nggak nyaman karena temennya nggak menyapa misalnya kan nggak nyaman ya coba nggak nyaman itu dirasakan dimbarke lalu bilang ke Allah ya Allah saya terima rasa tidak nyaman ini bukan menerima dia bukan menerima temennya yang nggak menyapa itu loh ya menerima rasa tidak nyaman ini itu kuncinya jadi menerima rasa tidak nyamannya bukan menerima orangnya kalau bisa menerima orangnya bagus tapi itu nanti. Nah, biasanya kalau nggak diawali dari sini susah. Makanya ini kan teknik-teknik seperti ini di Tasawuf Indonesia kita buat untuk memudahkan sebenarnya ya, untuk menjadi pemandu bagi adik-adik calon praktisi tasawuf, apa namanya nanti proses membimbing klien di dalam proses menerima ya. Jadi langsung disuruh menerima kliennya, disuruh menerima objek masalahnya ya susah deh. Jadi misalnya ada ada orang kepengennya nilainya A, lalu dapat nilainya AB. Kan muncul emosi. Nah, yang diterima emosinya. Jadi nanti afirmasinya bukan terimalah nilai A itu. Bukankah nilai A itu bukankah nilai AB itu juga sudah bagus. Nah, dan itu bukan ya itu boleh, boleh tapi itu kemajuan. Kemajuan itu eh, kurang mendasar, Dek. Jadi sebenarnya yang paling mendasar itu terima emosinya. Kalau emosinya sudah diterima, itu tanpa diminta nanti dia akan menerima objek. Tanpa disadari nanti ya akan menerima gitu. Ya, jadi ini teknik menurut saya yang apa? Yang lebih efektif. Jadi konaah itu menerima emosinya. Emosi yang sedang ada kan sedang itu. Makanya dirasakan, emosi itu dirasakan. Emosi yang sedang ada. Nah, ini makanya di sini saya tulis menolak dilakukan dengan beberapa cara menghindarinya ya, misalnya jalan-jalan, alkohol, narkoba ini yang sangat buruk ya, menghindar sangat buruk. Menekannya, ya menekan, aku nggak boleh marah, aku nggak boleh takut, aku nggak boleh cemas. Oh gitu, sama dirinya diafirmasi nggak boleh, ditekan itu. Nah, yang paling buruk melampiaskan, ini yang paling buruk ya. Ini karena kalau melampiaskan itu buruk pada dirinya sendiri dan buruk pada orang lain. Nah, hampir 80% adik-adik ketika saya memberikan pelatihan-pelatihan semacam ini, klien-klien itu mendefinisikan menerima itu melampiaskan. Bahwa nganggur kula marah kali bojone kula wis langsung bojone kula mboten purun ngempet. Saya langsung saya bentak-bentak suami saya. Itu melampiaskan itu. Itu bukan menerima gitu. Dan banyak orang memahami kona'ah atau menerima itu melampiaskan. Oh, itu padahal itu menolak paling buruk. Ya padahal itu menolak paling buruk. Ya. Nanti adik-adik anu ya saya minta betul ya ngaji itu kan yang disebut al ilmu nafi ya mahuwal ilmu nafi. Ilmu nafi itu apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi jangan sampai manfaat ke orang, nanti adik-adik bisa nerapi orang, tapi adik-adik sendiri nyuruh orang menerima, tapi adik-adik nggak pernah latihan menerima. Coba ya, saya minta adik-adik praktikum, ya praktikum mandiri gitu sendiri. Kan setiap hari pasti ada emosi kan.
Ya kan, ke kampus ketemu dosen ada emosinya, nanti ke rumah ketemu orang tua ada emosinya, wis macam-macam ya, ketemu teman, ketemu ini. Coba dipraktekkan itu. Jadi yang diterima nanti apa emosinya. Jadi menerima emosi yang muncul. Nanti yang kedua, nanti ada tekniknya lagi ya. Menerima sensasi fisik yang muncul. Jadi sensasi fisiknya kan misalnya gemeteran, terus misalnya mripate nek pas marah itu mripat rasanya panas, bahu rasanya kenceng. Nah itu diterima. Nah itu jadi menerima emosi dan menerima sensasi fisik. Nanti di prosedur nanti akan diprotap, nanti adik-adik akan lebih memahami. Tetapi tanpa protap pun sebenarnya adik-adik sudah bisa praktek. Ya. Jadi nanti prakteknya coba ketika ada suatu peristiwa, adik-adik sadari kan, makanya kalau di yang semester 6 itu apa ya semester 6 ya itu kan apa respon fisiknya apa respon emosinya kan selalu begitu kan kalau sama pasien kan sebenarnya itu nanti kalau yang kemarin teknik terapinya dipegang lalu dibacain doa kan gitu kalau yang kemarin nah nanti di teknik konaah itu lebih dalam ya tetapi intinya sama intinya temukan emosi dan temukan apa namanya respon fisiknya itu intinya begitu deh ya nah sehingga ya ini alurnya alur pikirnya deh. Sebenarnya kan begini, coba ya adik-adik perhatikan ayat Al-Quran. Jadi mengapa saya merumuskan teori-teori semacam ini? Jadi teorinya sebenarnya dari ayat Al-Quran. Begini dek, kalau adik-adik membaca ayat Al-Quran, adik-adik membaca doanya Nabi Musa, Robbisrohli sodri baru wayasirli amri, ya toh? Robbisrohli sodri baru wayasirli amri, baru nanti lanjutannya wahlul uqdatam milisani ya kau ya. Betul ya? Dan ada di ayat Al-Quran, Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi orang itu kalau urusannya mau dimudahkan, dia harus lapang dada. Rabbisrohli sodri, ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi, teknik pemecahan masalah itu kuncinya lapang dada. Itu ya. Nah, ini makna makna apa yang kita ambil dari doa Nabi Musa ya. Robbi srohli soderi baru ayasirli amri. Ada lagi ayat mayat takilaha ya ja'allahu mahroja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu mahroja maka akan dibuat atau dijadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Jadi kuncinya ning takwa nih. Nah, sekarang bagaimana orang lapang dada itu? Nah, orang nggak mungkin lapang dada kalau di dalam dirinya masih ada ini masih ada penolakan kan nggak bisa lapang dada ya sempit tuh wong disaini kok disaini emosi kok ya kan ya kan dadanya dikebai emosi ya nggak lapang coba ada kalau pas marah takut kecewa cemas gelisah khawatir itu macam-macam itu emosi gitu dada rasanya nggak enak deh wong memang isinya kebak nggak mungkin dia bisa robis rohli sodri nggak mungkin bisa melapang dada. Mulanya terus ada ayat lain misalnya alam nasroh laka sodorok wa wadokna angka wisrok. Jadi alam nasroh bukankah telah aku lapangkan dadamu? Alam nasroh laka sodorok ya bukankah telah aku lapangkan dadamu baru wa wadokna angka wisrok dan aku angkat beban-beban hidupmu. Jadi beban hidup itu akan terangkat jika kita lapang dada. Nah itu. Lah berarti kan harus lapang dada. Lah yang isinya soder kita, yang paling banyak mengisi soder kita itu kan emosi. Ya kan? Orang marah itu nggak mungkin dadanya bisa lapang gitu. Makanya orang marah nafasnya cepet deh. Nggak bisa. Makanya terus nanti akan muncul teknik nafas ya, di zikir nafas kan akan muncul teknik itu kan. Kenapa kok ada zikir kok ada nafasnya kok tidak ada zikir nafas? Ya itu zikir nafas itu melatih agar kita lapang dada. Makanya nafasnya nafas diafragma. Karena nafas diafragma itu yang paling memungkinkan dada menjadi lapang. Nah, itu. Jadi itu alur pikirnya itu gitu loh, Dek. Sehingga nanti adik-adik memahami ya, kenapa kalau di Tasawuf Indonesia kok ada latihan nafas, kalau nafasnya kok terima, ikhlas gitu. Kok harus gitu tuh kenapa sih gitu? Adik-adik harus paham ini gitu. Nah, kalau ditanyain tadi,
Karena pemecahan masalah itu baru bisa kalau kita lapang dada. Alam nasroh laka sodrok baru awal dona angka wisrok. Lalu apa masalah akan selesai jika atau beban hidup akan berkurang jika alam nasroh laka sodrok awal dona angka wisrok. Agar apa urusan kita dimudahkan ya harus Robi Srohli Sodri baru Wayasirli Amri. Ya Allah lapangkan dadaku dan mudahkan. Yang diminta itu lapang dada dulu. Nanti orang yang lapang dada itu yang baru bisa bertakwa deh. Bertakwa itu apa coba? Bertakwa itu kan kalau orang Jawa itu pasrah sumarah itu namanya takwa deh. Takwa itu apa? Kesadaran akan Allah. Itu namanya conscious of God. Jadi kesadaran akan Allah itu namanya takwa. Jadi orang bertakwa itu selalu menyadari bahwa Allah nggak pernah meninggalkannya. Nah, apa yang menghalangi perasaan-perasaan seperti itu? Ya mesti emosi. Orang naik emosi itu mesti Allah lalu nganu apa nggak tersadari lagi ya. Makanya emosi kan membuat orang ya ditaruh di sini aja ya. Jadi orang itu ya. Jadi orang itu kenapa dia nggak bisa bertakwa, nggak bisa menyadari Allah ya karena hatinya kebak kebak emosi itu. Jadi Allah nggak punya ruang lagi di dalam kolbumu. Karena Allah kan bersinggah sana di dalam kolbu kan, di dalam jantungmu, di dalam ruang dadamu kan. Cuma karena ruang dadamu diisi dengan ruwetnya berpikir, diisi dengan emosi-emosi negatif, ya terus Allah nggak punya singgah sana diambil alih oleh emosi itu. Maka resii, robis rohli sodri, ya bersihkan rongga dadamu, baru wayasirli amri. Nah, membersihkan rongga dada itu caranya apa? Ini, nah makanya di sini nanti ada prosedur menyadari, lalu menerima, lalu nanti ada teknik sabar, syukur, nanti akan jadi takwa. Nah, masalah akan terselesaikan. Nah, tapi nanti adik-adik jangan menganggap masalah selesai itu objeknya selesai loh, Dek. Nah, jangan. Itu nanti nanti adik-adik melompat. Ya, jadi jangan misalnya kalau orang menerima pasti dia akan sembuh sakitnya loh. Enggak. Itu enggak begitu. Itu berpikir melompat. Ya, masalah selesai itu maksudnya secara ruhaniyah dan nanti akan menimbulkan kedamaian batin. Walaupun masalahnya masih ada, dia bisa damai. Makanya yang kemarin saya bilang, misalnya ada orang sakit ya, orang sakit itu kan bisa karena hukuman, orang sakit itu bisa karena kafaroh mau dihapus dosanya, bahkan sakit itu ada merupakan tanda-tanda kewalian. Jadi ada orang sakit itu karena dia dikasihi Allah. Ada orang sakit kayak gitu. Nah nanti dia akan mencapai derajat-derajat semacam itu kalau mau menerima. Gitu ya. Nah itu. Sehingga nanti adik-adik akan memahami ya konteks yang luas dari Sufi Healing yang dikembangkan di tasawuf Indonesia ini. Kenapa ada zikir nafas, kenapa ada qanaah, kenapa kok ngecek emosi dan ngecek sensasi fisik itu sekali lagi adik-adik biar paham gitu, menjiwai betul ya sehingga nanti adik-adik ketika melakukan teknik-teknik terapi itu adik-adik tidak lagi ini, tidak kayak ini kayak tukang. Nah, tukang itu tukang masak dikasih resep sudah gitu aja gitu tapi nggak menghayati mengapa laosnya sekian mengapa mericanya sekian mengapa dikasih garamnya sekian kurang menghayati wong hanya tukang masak bukan chef. Jadi saya minta adik-adik untuk memahami ya mengapa kok ada teknik nafas ya karena rumusnya Robi Srohli Sodri. Jadi kalau ditanya begitu lah kenapa kok dadak latihan nafas sih mas kenapa saya dadak latihan nafas sih mbak gitu. Ya, karena nafas itu cara paling paling mudah untuk lapang dada. Itu nafas. Makanya orang yang bernafas dengan benar, dia akan lebih mudah menerima keadaan. Dia akan lebih mudah ikhlas. Dia akan lebih mudah ridho. Dia akan lebih mudah takwa. Maka terus saya nyebut nafas itu wadahnya zikir. Itu wadai. Nek wadai wes apik kan desainnya gampang deh. Nek sampai nanti wadah nak ngiseni kangelan, ya toh. Sampai misalnya dikasih permen orang, kalau pakai tangan tok paling dapatnya berapa? Coba kalau adik-adik menyiapkan wadahnya. Ya, itu jadi adik-adik saya harap memahami ya mengapa kok ada zikir nafas, kenapa harus ada qanaah, kenapa dalam tekniknya kok begini, 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 begini. Itu semua ada alurnya. Ada alur logisnya, ya. Gitu ya. Nah, nanti ketika orang itu qanaah dia akan ridho. Nah,
Nah, ridho itu apa? Nanti kita bahas ya. Yang penting intisarinya tadi. Jadi ketika orang itu ridho, orang itu kalau sudah ridho, dia mudah sabar, mudah syukur. Misalnya orang sakit, kalau dia sudah qanaah menerima, sudah qanaah, lalu dia ridho, lapang dada. Ridho itu lapang dada. Kalau sudah lapang dada, dia sabar. Nanti ada orang dapat rezeki, kalau dia ridho, dia syukur. Jadi lapang dada itu, ridho itu manifestasinya dua. Manifestasi sabar dan manifestasi syukur. Itu orang ridho. Nah, nanti orang yang sudah ridho begini, dia akan lebih mudah bertakwa. Lebih mudah menyadari, karena lapang dada. Nanti Allah langsung bersemayam. Dalam tanda petik, Allah akan mengisi kolbunya. Nanti kalau sudah mengisi kolbunya, ya, wa yasirli amri, dan ya ja'allahu makhroja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, itu ya, Dek. Ya, jadi itu alurnya saya minta adik-adik memahami sehingga menjadi ruh terapinya itu ini, Dek. Jadi teknik-teknik nanti bagi yang mau praktisi tasawuf syaratnya menguasai teknik mendalam ya. Yang itu adalah praktisi tasawuf yang nanti insya Allah adik-adik ini yang di 200 jam ini, di pendidikan 200 jam ini yang insya Allah nanti di bulan Oktober akan apa namanya ada sumpah praktisi nanti ya. Ya nanti di bulan Oktober jadi kita ada waktu Juni, Juli, Agustus, September ya. Nanti kita gunakan untuk praktek, 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 praktek sehingga adik-adik menguasai teknik terapi cepat, eh, teknik terapi menengah, dan terapi mendalam. Nanti kalau teknik terapi cepat ya digunakan untuk kasus-kasus kalau adik-adik nemui ada atau ada pasien yang datang nangis ya kita pakai teknik-teknik yang cepat. Tapi kalau mau menyelesaikan masalahnya secara mendasar betul dari akar-akarnya, ini tekniknya teknik mendalam ini. Ya, kalau memang mau menyelesaikan masalahnya dari akar-akarnya. Tapi kalau hanya apa mengurangi beban-beban sesaat ya kita pakai teknik-teknik yang cepat, teknik-teknik yang menengah saya kira sudah cukup. Nah, makanya ini tadi saya minta betul ya. Adik-adik nanti menguasai teknik mendalam ini. Agar adik-adik bisa menguasai teknik mendalam, adik-adik memahami teorinya. Teori ini dipahami dan saya minta adik-adik untuk terbiasa berkomunikasi dengan klien. Biasakan karena kalau nanti terapi yang mendalam ini sangat penting. Nada suara adik-adik waktu memberi apa memberi sugesti atau memberi afirmasi, cara adik-adik berbicara itu sangat menentukan efektivitas proses terapinya. Kayaknya nanti kita akan sangat banyak prakteknya, ya. Nanti kita akan sampai ke sana, ya. Nanti kita akan praktek, ya. Nah, nanti nanti akan ada sesi untuk menjelaskan ini, deh, ya. Jadi kalau orang qanaah itu proses atau proses yang terjadi di dalam diri kita itu apa ya? Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Tapi ini penjelasan ini akan bagus sekali jika adik-adik sudah praktek. Baru kalau adik-adik sudah praktek baru saya jelaskan seperti ini nanti. Nah, ini agak-agak rumit ya. Tetapi makanya saya tidak memberi sekarang karena eman-eman itu dijelaskan sekarang kalau adik-adik belum pernah praktek itu nanti kesulitan, Dik. Memahaminya susah ya. Lalu nanti ada tekniknya. Nah, ini nanti ada terapi mendalam, nanti ada alurnya. Nah, ini alurnya terapi mendalam. Nah, nanti ada alurnya. Ya, gitu ya. Baik, adik-adik. Eh, saya kira untuk hari ini sebentar. Saya kira hari ini cukup sekian ya. Terima kasih sekali adik-adik sudah